Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu pada pokok bahasan manajemen kurikulum. Minggu lalu kita sudah mempelajari secara umum bagaimana manajemen kurikulum itu, mulai dari tahapan-tahapan manajemen kurikulum, kemudian karakteristik dari beberapa komponen dalam manajemen kurikulum sampai pada proses atau pengembangan kurikulum yang bersifat sentralistik dan desentralistik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada sesuatu yang sifatnya khusus, yaitu mengenai implementasi kurikulum, khususnya dalam pembelajaran. Nah, kenapa materi kita ini berkaitan dengan implementasi? Karena kita tahu bahwa kita sebagai guru itu akan melaksanakan implementasi kurikulum dalam tataran pembelajaran khususnya. Oke. Nah, sebagaimana kita sudah mempelajari minggu lalu bahwa kurikulum ini memiliki peran sentral ya dalam proses pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi adanya kurikulum ini akan mengarahkan bagaimana segala bentuk aktivitas, bentuk kegiatan yang ada di sekolah sehingga terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pun dengan proses pembelajaran, adanya kurikulum itu akan mengarahkan bagaimana aktivitas pembelajaran kita sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang. Jadi kalau tidak ada kurikulum, maka sekolah tersebut itu tidak akan terarah bentuk kegiatan, bentuk aktivitas, dan segala programnya. Tapi kalau ada kurikulum, ini akan mengarahkan apapun programnya, kemudian apapun langkah-langkah yang dilakukan, itu akan mengarah pada tujuan yang hendak dicapainya. Oleh karena itu di sini sangat penting peran kurikulum itu dalam sebuah lembaga pendidikan atau dalam skala yang lebih kecilnya adalah dalam proses pembelajaran. Nah, peran sentral kurikulum tersebut setidaknya di sini bisa dilihat dari 4 sudut pandang ya. Di yang pertama, kurikulum itu bisa sebagai produk. Artinya, kurikulum itu adalah hasil yang diperoleh melalui proses panjang tahapan dari mulai diskusi, perancangan, dan sebagainya, baik oleh tim guru maupun tim misalnya tingkat nasional, itu sehingga nanti dihasilkan sebuah buku atau pedoman kurikulum. Nah, buku atau pedoman kurikulum ini yang selanjutnya akan menjadi acuan ketika pelaksanaan kurikulum di lapangan. Jadi, peran sentral ini yang pertama ada kaitannya dengan bagaimana kurikulum itu sebagai sebuah produk yang nantinya itu akan menjadi acuan, pedoman dalam hal pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang kedua, kurikulum juga bisa sebagai bentuk program. Jadi di sini program-program yang dirancang oleh suatu lembaga pendidikan itu bisa dinyatakan sebagai sebuah kurikulum. Karena program-program ini yang tentu saja akan mengarahkan pada tujuan tercapainya dari lembaga tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kurikulum itu sebagai tujuan yang diharapkan. Nah, ini sudah pada tataran yang lebih teknis, yaitu tujuan yang diharapkan itu berupa pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan. Kemudian yang terakhir, nah, ini kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ini berkaitan dengan bagaimana kenyataan pada setiap siswa. Jadi ketika proses pembelajaran, ketika proses pendidikan di sekolah, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka alami, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang tentu saja itu akan menjadi bekal mereka. Oke, jadi ini adalah 4 sudut pandang berkaitan dengan kurikulum yang tentu saja ini akan menjadikan kurikulum ini menjadi sesuatu yang sentral dalam proses pendidikan di suatu lembaga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai implementasi, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu proses perencanaan kurikulum. Nah, di sini tidak akan panjang lebar berkaitan dengan perencanaan ini, hanya akan disampaikan beberapa poin saja, bahwa perencanaan kurikulum itu berkaitan dengan kegiatan awal untuk menyusun konsep kurikulum yang menjadi program pendidikan di sekolah. Nah, untuk perencanaan ini ada 2 hal yang harus menjadi poin penting, baik itu bagi guru maupun bagi sekolah. Jadi yang pertama, bahwa
perencanaan kurikulum itu berkaitan dengan proses penetapan tujuan, sasaran, dan program kurikulum. Nah, ini cakupannya adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Kemudian, ada juga yang cakupannya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Jadi ini cakupannya adalah proses pembelajaran. Jadi dalam perencanaan kurikulum ini yang akan menjadi acuan bagi guru adalah yang pertama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau tingkat sekolah berupa program-program, kemudian kelompok mata pelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan yang sifatnya teknis dalam pembelajaran. Nah, tentu saja kedua hal ini, kedua cakupan ini, itu harus mengarah pada tujuan pendidikan. Jadi ujung-ujungnya adalah apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dirancang oleh sekolah, itu harus mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, perencanaan ini tentu saja kemudian akan diimplementasikan. Nah, implementasi kurikulum sendiri ini akan berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, implementasi ini berkaitan dengan bagaimana proses perancangan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Di guru di sini harus merancang bagaimana menghadirkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, bermakna di sini adalah bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan yang tidak hanya sekedar didapatkannya atau digunakannya saat itu saja, tapi bisa dimanfaatkan atau diterapkan pada berbagai kondisi yang berbeda ataupun pada masa yang akan datang. Kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan implementasi kurikulum ini adalah bagaimana seorang guru harus mampu mengorganisasikan pembelajaran. Nah, ini tentu saja penting karena dalam pembelajaran itu banyak aspek yang berkaitan, baik dari segi materi, kemudian siswanya, sarananya, kemudian sumber belajar, kondisi kelas, bagaimana semua itu diorganisasikan dengan baik sehingga hadir lingkungan belajar yang baik, menyenangkan, dan efektif. Nah, itu adalah tugas guru dalam proses implementasi kurikulum. Nah, kemudian implementasi kurikulum juga berkaitan dengan bagaimana kita memilih pendekatan, strategi, model, metode pembelajaran. Nah, ini juga penting bagi guru untuk menentukan pendekatan seperti apa, strateginya apa, modelnya apa, metodenya apa, sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, implementasi kurikulum ini akan berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan kompetensi secara aktif, serta menerapkan kriteria keberhasilan. Jadi dari segala proses yang dilaksanakan, itu harus mengarah pada bagaimana pembentukan kompetensi siswa. Dan itu harus dilakukan secara aktif. Artinya kita menghadirkan berbagai aktivitas yang mampu memfasilitasi segala bentuk potensi dan perbedaan pada setiap individu peserta didik. Jadi ini adalah poin-poin yang menjadi catatan bagi kita ketika kita melaksanakan implementasi kurikulum. Ini baru catatan awal, nanti ada beberapa hal lagi yang tentu saja itu akan menjadi pedoman dan sekaligus catatan bagi kita ketika nanti kita melaksanakan pembelajaran atau lebih umumnya pengimplementasian kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip implementasi kurikulum ini. Jadi ini harus menjadi acuan ya, harus menjadi dasar, harus menjadi landasan keyakinan kita ketika kita melaksanakan implementasi kurikulum. Dalam hal ini adalah proses pembelajaran. Yang pertama adalah pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Nah, di sini penting bagi kita untuk memperhatikan potensi peserta didik kita seperti apa. Nah, maka pembelajaran yang kita hadirkan, implementasi kurikulum yang kita hadirkan harus mewadahi segala bentuk potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan perkembangan. Nah, perkembangan dalam hal ini, kita lebih fokus bagaimana perkembangan peserta didik kita dari segi misalnya tingkat kognitif atau psikologinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi peserta didik. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Sehingga ketika kita melaksanakan implementasi kurikulum, kita tahu kondisi peserta didik kita seperti apa. Oke, jadi di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam implementasi kurikulum adalah potensi, perkembangan, dan kondisi. Nah, tentu saja 3 hal ini
kita harus perhatikan agar siswa kita memiliki kompetensi yang berguna, khususnya bagi dirinya. Ya, umumnya untuk masyarakat atau untuk orang lain. Oke, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan. Nah, di sini kaitannya dengan bagaimana seorang guru menghadirkan keadilan bagi para siswanya. Adil dalam arti di sini adalah bagaimana kita memberikan layanan kepada peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya ada 50% siswa kita yang perlu perbaikan atau remedial. Maka kita berikan treatmentnya adalah perbaikan atau remedial. Dan yang perlu menjadi catatan dalam remedial ini bukan kita memberikan soal ulangan lagi. Nah, itu yang sering kita lakukan atau kita alami. Bahwa ketika remedial, maka treatmentnya adalah kita berikan soal ulangan. Yang mungkin soalnya diubah sedikit atau tetap soalnya sama, tapi dikerjakannya mungkin misalnya di rumah. Nah, itu seperti itu. Padahal perbaikan yang dimaksud atau remedial secara konsep yang benar itu adalah bagaimana seorang guru menguasai bagian mana saja yang menjadi kelemahan siswa, kemudian diberikan pembelajaran lagi mengenai konsep-konsep yang lemah tersebut. Baru setelah itu diberikan kembali penilaiannya gitu. Atau soal ulangannya. Nah, nanti siswa setelah adanya treatment atau perbaikan atau ya pembelajaran perbaikan itu ada kenaikan tidak dalam nilainya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan ketika ada siswa yang mengalami perbaikan. Nah, kemudian pengayaan. Nah, ini pengayaan ini untuk siswa-siswa yang tentu saja tidak mengalami perbaikan. Jadi misalnya 50% yang perbaikan, nah kita jangan sampai membiarkan yang 50% yang tidak remedial. Nah, kita harus berikan pelayanan kepada mereka berupa misalnya pengayaan. Kita memberikan materi-materi yang lebih aplikatif atau lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya, sehingga mereka bisa lebih menguasai hal-hal di luar yang misalnya sedang dipelajari dalam cakupan yang lebih luas. Nah, kita berikan pengayaan atau mungkin kita berikan percepatan kepada yang sudah bisa jauh bergeraknya. Oke. Jadi dalam hal ini, dalam pelaksanaan kurikulum kita harus menerapkan keadilan ya, dalam artian bahwa kita harus memberikan pelayanan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Ketika perbaikan, ya kita berikan treatment perbaikan. Ketika yang tidak perbaikan, maka kita berikan kepada mereka pengayaan atau bahkan percepatan. Oke, selanjutnya prinsip implementasi kurikulum itu adalah kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai. Oke, di sini perlu penekanannya adalah bagaimana suasana pembelajaran itu harus dua arah. Jadi jangan sampai hanya satu arah dari guru kepada siswa. Siswa harus mengikuti apa yang guru katakan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita selaku guru nanti harus terbuka. Ketika siswa misalnya lebih tahu tentang apa yang mungkin kita kurang tahu, itu kita harus menerima dan kita hargai itu. Pun demikian misalnya antar teman di kelas tersebut, kita harus memberikan atau mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan pendapat, menghargai kemudian kalau misalnya ada yang tidak sesuai pendapatnya dan menerima misalnya kalau misalnya konsep yang kita sampaikan salah. Oke. Jadi di sini kita harus bangun suasana yang penuh penghargaan, serta kita mampu menghadirkan suasana yang bisa menerima satu sama lain. Kemudian selanjutnya prinsip implementasi kurikulum ini berkaitan dengan kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Di sini nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana pembelajaran yang kita hadirkan, jangan sampai hanya terpaku pada buku sumber yang misalnya ada di perpustakaan. Jadi jangan sampai sumbernya hanya itu saja. Tapi kita berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengkaji berbagai sumber yang mungkin selama ini belum istilahnya tereksplor dengan baik. Baik itu dari internet, dari alam, dari lingkungan sekitar, dari masyarakat. Itu bisa kita gunakan ketika kita melaksanakan kurikulum ini atau implementasi kurikulum ini. Kemudian selanjutnya
prinsip implementasi kurikulum ini adalah kurikulum yang dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya, serta kekayaan daerah. Ini tadi sudah disinggung sedikit bahwa bagaimana kita memanfaatkan alam, sosial, budaya sebagai laboratorium kita. Jadi ketika kita bicara laboratorium, jangan sampai kita hanya sempit pada proses aktivitas pada lab yang ada di sekolah. Tapi kita harus jadikan kondisi alam, sosial, budaya itu menjadi laboratorium untuk para siswa kita. Kita bisa melihat bagaimana misalnya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat pedesaan dengan masyarakat di kota. Kita bisa membedakannya. Nah, caranya misalnya siswa kita berikan kesempatan mereka untuk melihat secara langsung bagaimana di masyarakat pedesaan, bagaimana di perkotaan. Dari sana dianalisis. Nah, dari sana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang mendayagunakan tidak hanya sekedar sumber daya yang ada di sekolah, tapi kita lebih keluar ke alam, sosial, budaya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dalam prinsip implementasi kurikulum ini, berkaitan juga dengan bagaimana kurikulum yang mencakup seluruh komponen, kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Jadi di sini penekanannya adalah bahwa dalam pelaksanaan kurikulum nanti, itu harus mewadahi berbagai komponen yang tidak hanya sekedar misalnya pengetahuan saja, atau tidak hanya sekedar konten materi saja, tapi harus ada hal-hal yang bersifat pengembangan diri, sehingga siswa pun memiliki bekal yang tidak hanya sekedar konten saja. Oke, ini adalah 6 prinsip implementasi kurikulum. Nanti kita akan lihat juga bagaimana prinsip implementasi kurikulum yang didasarkan pada standar isi dan standar lulusan. Oke, nah ini adalah 2 hal yang pastinya ada dalam implementasi kurikulum yang menjadi dimensi ketika kita melaksanakan kurikulum. Ada yang dinamakan ideal kurikulum, jadi ini adalah bentuk tertulis apa yang akan kita lakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kenapa dikatakan ideal? Karena kita misalnya menyusun tujuan, memilih strategi, menyusun langkah-langkah pembelajaran, kemudian menentukan bentuk penilaian itu secara ideal. Misalnya, dalam waktu 2 jam pelajaran, kita siapkan 10 menit untuk kegiatan awal, kemudian 70 menit misalnya untuk kegiatan inti, kemudian 10 menit untuk kegiatan akhir. Nah, kita setting seperti itu di dokumen tertulisnya. Kita setting secara ideal, sehingga nanti apa yang hendak dicapai itu bisa terlampaui gitu, atau bisa tercapai dengan baik. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirancang akan kita upayakan keberhasilannya dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi ini yang sifatnya ideal kurikulum itu adalah bagaimana setiap rencana pembelajaran yang tertuang dalam sebuah dokumen tertulis. Nah, tentu saja ideal kurikulum ini akan dilaksanakan, akan diimplementasikan dalam bentuk proses pembelajaran nyata di dalam kelas. Itu yang dinamakan dimensi faktual kurikulum. Jadi apa saja yang terjadi ketika proses pembelajaran secara nyata, nah itu adalah faktualnya, faktanya pembelajaran. Ya, tentu saja di sini akan ada beberapa kemungkinan. Bisa saja apa yang kita rencanakan dalam dokumen tertulis yang secara ideal itu sama dengan apa yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Secara faktualnya juga sama dengan apa yang direncanakan. Itu bisa terjadi. Atau bisa juga apa yang sudah direncanakan secara ideal ternyata di dalam pelaksanaannya atau di dalam faktualnya tidak terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Itu pasti terjadi dalam tataran implementasi kurikulum. Oleh karena itu, ya sebaik mungkin kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam ideal kurikulum ini secara logis. Sehingga nanti pas pelaksanaannya kita bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan itu dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya ada satu dimensi lagi yang perlu menjadi penekanan yang dinamakan hidden curriculum. Jadi hidden curriculum ini sesuatu yang tidak tertuang
di dalam ideal kurikulum, tapi muncul ketika faktual kurikulum. Jadi hidden kurikulum ini tidak tersurat di dalam rencana tertulis. Tapi itu bisa menjadi salah satu hasil samping, kalau orang lain bilangnya itu hasil samping dari suatu proses pembelajaran. Nah, tentu saja untuk menghadirkan hidden kurikulum ini, itu perlu ada stimulus. Misalnya, hidden kurikulum itu misalnya selama ini kita tidak tahu bahwa peserta didik kita ada yang memiliki kemampuan public speaking bagus. Nah, kalau misalnya pembelajaran faktual yang kita lakukan itu tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk misalnya presentasi, maka kemampuan public speaking pada diri siswa tersebut tidak akan muncul. Jadi kalau tidak disetting presentasi, misalnya guru saja yang menerangkan. Tapi kalau misalnya guru men-setting pembelajaran, ada sesi presentasinya, kemudian setiap siswa presentasi, nah dari sana mungkin akan muncul hidden curriculum, misalnya seperti kemampuan public speaking, kemampuan misalnya retorikanya, dan sebagainya. Jadi memang hidden curriculum ini tidak tertulis atau tidak tersurat dalam ideal kurikulum, tapi perlu ada stimulusnya, perlu ada ya rancangannya dari kita, sehingga apa yang selama ini mungkin kita tidak tahu dari peserta didik kita, itu bisa muncul dalam proses pembelajaran. Oke, jadi itu adalah 3 dimensi dalam implementasi kurikulum. Jadi ada ideal kurikulum, itu dokumen tertulis, rencana ideal kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian faktual kurikulum adalah kondisi nyata, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di kelas, apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Dan tentu saja yang terakhir adalah hidden kurikulum, atau ya hasil tambahan, hasil samping dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini saya coba paparkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Jadi apa saja sih yang bisa membuat implementasi itu berhasil? Yang pertama adalah ada kaitannya dengan kematangan dan kejelasan rencana kurikulum. Nah, ini sangat krusial ternyata rencana itu. Jadi kita ingin mengimplementasikan kurikulum tanpa ada rancangan atau kejelasan rencana, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau rencananya matang, jelas alurnya, jelas tujuannya, jelas bentuk penilaiannya, maka implementasinya juga akan baik gitu. Kemudian selanjutnya, selain kematangan rencana dan kejelasan rencana, ada juga kaitannya dengan kesiapan sarana, prasarana, dan lingkungan. Ini kaitannya dengan bagaimana media atau barang-barang pendukung atau lingkungan pendukung yang akan mengarahkan pada keberhasilan dari implementasi pembelajaran yang kita lakukan. Dan tentu saja keberhasilan ini tidak akan lepas dari bagaimana pelaksananya, baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas. Nah, dari ketiga komponen ini tentu saja ada satu komponen yang itu menjadi ujung tombak dari keberhasilan implementasi kurikulum itu, yaitu guru. Oke, makanya guru menjadi banyak pembahasan di manajemen kurikulum ini. Karena guru menjadi ujung tombak yang akan menjadi istilahnya pelaksana langsung, sehingga bisa menentukan berhasil atau tidaknya dari implementasi kurikulum ini. Oke, selanjutnya berkaitan dengan implementasi kurikulum dan pembelajaran ini sudah diatur sebenarnya dalam standar proses dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Jadi Anda sekalian silakan dipelajari, dibuka, dibaca bagaimana standar proses dari implementasi kurikulum dan pembelajaran ini. Jadi dalam standar proses ini secara sederhananya adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi di sini ada acuan, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran sesuai standar isi dan standar lulusan. Jadi kita sekarang prinsip yang disampaikan ini acuannya adalah standar isi dan standar lulusan. Apa saja prinsip pembelajarannya? Yang pertama, diberitahu menjadi mencari tahu.
Jadi prinsip pembelajaran yang pertama yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita menghadirkan proses pembelajaran yang siswa itu tidak hanya sekedar mendapat informasi dari guru dengan cara misalnya diberitahu oleh guru, tapi kita harus menghadirkan pembelajaran yang membangkitkan siswa untuk mencari tahu berbagai informasi, dari berbagai sumber mengenai apa yang sedang dipelajari. Jadi jangan sampai guru menjadi satu-satunya sumber informasi yang benar. Tapi guru harus mampu mengarahkan siswa supaya mau mencari informasi dari berbagai sumber. Dari media massa misalnya, dari internet, kemudian dari berbagai sumber lain, dari buku, jurnal, artikel. Nah itu kita arahkan ke sana sehingga pembelajarannya bisa dari berbagai sudut pandang, sehingga di sana melatih bagaimana keterampilan siswa mendapatkan, mengolah informasi. Kemudian selanjutnya prinsip pembelajaran ini adalah satu sumber belajar menjadi multi sumber belajar. Nah ini kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, bahwa jangan sampai guru menjadi satu-satunya sumber untuk belajar. Tapi kita harus mendorong siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Jangan sampai buku, misalnya buku paket yang ada di sekolah, itu menjadi satu-satunya sumber untuk belajar siswa. Tapi kita hadirkan, kita arahkan para siswa kita untuk memanfaatkan berbagai sumber yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, prinsip pembelajaran sesuai standar isi dan standar lulusan itu adalah kaitannya dengan pendekatan tekstual yang harus kita ubah menjadi pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan tekstual itu, siswa membaca buku, nah informasi dari buku tersebut diserap, itu adalah yang didapatkan oleh siswa. Nah, proses tersebut harus kita ubah menjadi pendekatan ilmiah. Jadi bagaimana siswa membangun, menemukan konsep secara sendiri. Dari mulai misalnya mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, kemudian membuktikan hipotesis, mengasosiasikan data, mengolah data, sampai mengkomunikasikan, sampai akhirnya menyimpulkan, oh ini ternyata materi yang sedang dipelajari tersebut. Jadi kita harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tekstual, hanya berbasis teks saja, kepada pembelajaran yang sifatnya menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian selanjutnya prinsip pembelajaran sesuai standar isi dan lulusan itu adalah pembelajaran berbasis konten. Kita harus arahkan, harus ubah menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi yang asalnya kita mengarahkan pada pembelajaran yang sifatnya konten saja, materi-materi saja, sekarang kita harus ubah, harus kita arahkan pembelajaran kita berbasis kompetensi, berbasis sesuatu yang itu bisa diterapkan oleh siswa. Jadi di masyarakat pun nanti sebagian besar tidak akan banyak menanyakan mengenai misalnya konsep sains, seperti misalnya konsep sel volta itu seperti apa. Tapi lebih bagaimana menerapkan sel volta tersebut dalam kehidupan. Misalnya untuk menciptakan energi alternatif, energi listrik alternatif. Nah itu yang diharapkan, kompetensi-kompetensi seperti itu yang diharapkan ada pada diri siswa. Kemudian selanjutnya, prinsip pembelajaran itu adalah pembelajaran yang sifatnya parsial, itu harus kita ubah menjadi pembelajaran yang sifatnya terpadu. Yang asalnya satu aspek dengan aspek lain itu terpisah-pisah. Nah sekarang kita harus mengarahkan pembelajaran yang mampu memadukan aspek-aspek yang selama ini mungkin terpisah. Nah, dengan demikian, itu bisa menjadikan siswa lebih memiliki kekayaan pemikiran dari berbagai multidimensi ataupun multidisiplin gitu, dengan kita memadukan berbagai aspek. Kemudian selanjutnya, prinsip pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menuntut jawaban tunggal. Ini harus kita ubah, harus kita arahkan sekarang menjadi pembelajaran yang menuntut jawaban multidimensi. Oke. Jadi di sini kita harus berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengeksplorasi apa yang ada di pikirannya. Jangan sampai kita mematikan kreativitas hanya dengan mengarahkan siswa pada satu jawaban. Oke. Makanya baiknya memang dihindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban ya tidak, kemudian pilihan ganda, yang itu mungkin kalau mereka mentok, pasti mereka akan memilih satu dari jawaban yang tersedia. Tapi kita berikan kesempatan mereka untuk berpendapat.
untuk mengeksplorasi apa yang ada dalam pikirannya, untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, sehingga mereka atau para siswa kita bisa memberikan jawaban dari berbagai multidimensi. Dan yang terakhir adalah bahwa prinsip pembelajaran sesuai SI dan SL ini adalah pembelajaran yang sifatnya verbalisme harus kita arahkan menjadi pembelajaran yang sifatnya aplikatif. Oke, mungkin siswa kita banyak yang memahami tentang prinsip self-volta. Tapi ketika misalnya diminta untuk mengaplikasikannya, menerapkannya, atau menerangkan dalam tataran aplikatif, mungkin mereka akan kebingungan. Oke, sehingga di sini harus kita hadirkan pembelajaran yang lebih aplikatif. Nah, ini masih ada berkaitan dengan prinsip. Nah, ini masih berkaitan dengan prinsip sesuai standar isi dan standar lulusan. Jadi yang selanjutnya, selain tadi perubahan paradigma pembelajaran ya, ini juga bahwa dalam prinsip pembelajaran sesuai standar isi dan lulusan itu harus adanya peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, dan soft skill. Jadi di sini penting kita mengasah keterampilan baik itu hard skill maupun soft skill pada diri peserta didik kita agar mereka memiliki kecakapan yang tidak hanya kecakapan dalam hard skill saja, tapi mereka memiliki kecakapan dalam hal soft skill yang pastinya akan digunakan baik ketika masih dalam proses pendidikan maupun ketika nanti sudah bekerja. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini menjadi poin catatan bagi kita semua bahwa kita harus mengarahkan peserta didik kita agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika kita menyampaikan materi, tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana dengan materi yang kita sampaikan, siswa mau belajar terus-menerus. Siswa ketagihan untuk belajar apa yang kita sampaikan. Jadi kita hanya memberi stimulus saja, kemudian setelah itu siswa menggali secara mandiri, bahkan sampai dia mencari berbagai informasi. Jadi itu tantangan bagi kita. Jangan sampai ketika kita melakukan pembelajaran, ketika kita menyampaikan materi, siswa tidak ada ketertarikan terhadap apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Nah, ini ada kaitannya dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di sini guru harus memberikan keteladanan yang baik dalam tutur kata maupun dalam tata perilaku. Kemudian membangun kemauan, membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dan tentu saja kita harus mengembangkan kreativitas. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita mendorong para peserta didik kita, para siswa kita, agar tidak hanya sekedar belajar itu di sekolah saja, tapi mereka juga memiliki kemauan, memiliki keinginan yang kuat untuk belajar di rumah, di masyarakat. Itu yang harus kita hadirkan, harus kita dorong supaya peserta didik kita memiliki kemauan belajar di rumah, di masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Nah, kemudian yang selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, ini salah satu yang hari ini akhirnya terwujud dengan adanya pandemi ini. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sesuatu yang wajib. Oke, itu menjadi salah satu prinsip pembelajaran sesuai SI dan SL, dan itu sudah kita laksanakan sekarang. Bagaimana dengan memanfaatkan teknologi informasi, pembelajaran tetap berlangsung. Ya, walaupun pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik dan siapa saja adalah kelas. Nah, ini yang menjadi salah satu konsep dalam Merdeka Belajar. Bahwa siapapun itu bisa menjadi guru. Bahwa siapapun itu bisa menjadi kelas atau tempat belajar. Jadi siswa itu jangan sampai beranggapan bahwa mereka itu hanya bisa belajar kepada gurunya. Jangan sampai seperti itu. Temannya bisa jadi gurunya, bisa jadi pendidik. Kemudian komponen lain, sivitas lain di lingkungan sekolah, misalnya penjaga kantin, caraka, kemudian security, itu pun bisa menjadi pendidik.
bagi siswa kita, tentu saja dalam hal yang lebih positif, yang positif tentunya. Pun dengan lingkungan masyarakat, siapapun yang ditemui itu bisa menjadi pendidik bagi seluruh siswa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah adanya pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Nah, ini menjadi prinsip juga dalam hal pembelajaran sesuai SI dan SL. Jadi bagaimana kita mengakui adanya perbedaan setiap individu. Jadi individu itu unik sifatnya, sehingga kita harus mengakomodasi, mewadahi, memfasilitasi perbedaan tersebut. Jangan sampai kita mengabaikan perbedaan tersebut, sehingga ada yang merasa tersisihkan atau disisihkan. Oke, itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran sesuai standar isi dan standar lulusan. Jadi totalnya tadi lumayan ya dari sini dan ini. Jadi silakan dipelajari lagi dan didiskusikan. Oke, selanjutnya tentu saja prinsip pembelajaran ini menjadi acuan, menjadi dasar dalam pelaksanaan implementasi kurikulum agar tujuan pembelajaran secara khusus ya, ini tujuan pembelajaran tercapai. Kalau secara umumnya tujuan pendidikan tercapai. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai tentu saja harus mengarah pada 3 aspek, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Oke, selanjutnya bahwa dalam implementasi kurikulum, tadi sudah disebutkan di awal bahwa guru adalah salah satu faktor yang menunjang atau menjadi krusial dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Karena di sini peran guru adalah pelaksana kurikulum secara langsung dan operasional. Maka guru harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang akan mengarahkan pada guru profesional. Apa saja kompetensinya? Ya, ini yang tercantum dalam undang-undang ya. Jadi ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial. Jadi setidaknya ada 4 kompetensi ini yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki oleh seorang guru, sehingga nanti bisa menghasilkan proses implementasi kurikulum dan pembelajaran secara baik. Nah, kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi seorang guru, keterampilan seorang guru dalam mengemas materi pembelajaran. Jadi percuma kalau guru hanya sekedar tahu materi saja tapi tidak bisa mengajarkannya. Maka di sini diperlukan keterampilan atau kompetensi bagaimana mengemas materi pelajaran yang didasarkan pada kondisi peserta didik, kemudian kebutuhan penentuan model, strategi, kemudian alat dan bahan tentu saja yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga apa yang akan disampaikan itu mengarah pada proses pembelajaran yang membelajarkan siswa, yang mengarah pada tujuan yang tidak hanya sekedar memberitahu, tapi mengembangkan keterampilan berpikir, kemudian output akhirnya tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga sikap dan keterampilan. Jadi di sini secara sederhananya kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru mampu mengemas pembelajaran dengan baik sesuai dengan tuntunan dan aturan. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kepribadian seorang guru. Tentu saja di sini guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya, baik dalam tutur kata, baik dalam perilaku maupun dalam aktivitas keseharian baik di kelas maupun di luar sekolah. Di kelas, di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu harus menjadi suri tauladan yang baik bagi para peserta didiknya. Jangan sampai ketika penampilan di sekolah, kemudian penampilan di luar sekolah itu berbeda signifikan. Makanya ketika kita bertemu siswa kita di luar sekolah, maka kita harus menjaga kepribadian kita sebagai seorang guru. Jangan sampai kita menampilkan hal-hal yang itu bisa membuat siswa kita menjadi tidak respect ya kepada kita ketika di luar. Nah, seperti itu. Itu akan terbawa juga nanti ketika di kelas. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana menjaga kepribadian kita baik di kelas, di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian selanjutnya kompetensi sosial. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru harus mampu berinteraksi dengan siswanya, dengan rekan sejawat di sekolah, dengan sivitas lain di sekolah, dengan masyarakat luar. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana kepribadian sosial atau kompetensi sosial seorang guru.
Dan yang terakhir, kompetensi profesional berkaitan dengan bagaimana guru tersebut menguasai konten sesuai bidangnya. Berarti kalau Anda seorang mahasiswa atau calon guru IPA, maka akan dikatakan profesional ketika menguasai kontennya, konten IPA. Jadi dikatakan memiliki kompetensi profesional ketika menguasai konten IPA itu sendiri. Oke, tentu saja keempat kompetensi ini akan terus diasahkan kepada Anda sebagai calon guru melalui berbagai mata kuliah di Fakultas Pendidikan ini. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memiliki acuan berupa rancangan pembelajaran atau sering disebut sebagai RPP. Nah, ini menjadi acuan pedoman guru ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, mungkin ini pembahasan tentang RPP akan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Di sini saya coba kenalkan beberapa poin saja. Yang pertama, berkaitan dengan RPP ini sudah banyak versi ya, dan sekarang keluar versi RPP sederhana yang cukup mencakup tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan bentuk penilaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kemudian untuk menilai apakah tujuan itu tercapai atau tidak, bagaimana bentuk penilaiannya. Oke, jadi secara sederhananya ada 3 langkah ini, atau 3 komponen ini. Dan pastinya dalam setiap rancangan pembelajaran atau langkah pembelajaran itu akan ada 3 kegiatan ya, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, ini akan lebih dijelaskan pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan manajemen beberapa hal administrasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, implementasi kurikulum dan pembelajaran ini tentu saja perlu pengawasan. Nah, pengawasan di sini ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara pemantauan. Nah, pemantauan di sini berkaitan dengan bagaimana misalnya manajemen sekolah memantau keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara misalnya melihat buku agenda kelas. Tentu saja kan guru setiap selesai mengajar itu mengisi agenda kelas. Nah, di sana setiap hari atau setiap pekan, idealnya setiap hari, kepala sekolah ataupun manajemen atau wakasek kurikulum itu melakukan pemantauan. Bagaimana guru A melaksanakan pembelajarannya, bagaimana bentuk tugasnya, apa materinya, kemudian apa saja catatan-catatan pembelajarannya. Itu dilakukan pemantauan secara berkala. Bisa 1 hari, bisa per hari, bisa per minggu, nah, atau bisa misalnya per bulan. Nah, nanti itu lebih ke bentuk evaluasi kalau per bulan. Kemudian supervisi. Nah, supervisi ini kaitannya dengan bagaimana seorang misalnya kepala sekolah atau teman sejawat atau manajemen sekolah menilai guru lain yang sedang mengajar secara langsung di kelas. Jadi ini menilai langsung. Kalau tadi pemantauan lewat buku agenda kelas, nah supervisi ini langsung melihat proses pembelajarannya. Nah, supervisi ini tentu saja yang disorot atau yang dipantau atau yang dinilai mulai dari RPP-nya, rencananya, kemudian implementasinya sesuai atau tidak, atau hal-hal apa saja yang perlu menjadi catatan. Oke, kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ya sifatnya bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tengah semester, bisa semesteran. Jadi ini lebih luas lagi evaluasinya. Kita mendengarkan berbagai pendapat dari berbagai sudut pandang, dari beberapa orang guru, dari berbagai mata pelajaran. Nah, kita dievaluasi bersama. Nanti hasil evaluasi ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan kalau misalnya ada yang masih kurang. Kemudian bentuk pelaporan. Nah, ini pelaporan ini kaitannya dengan bagaimana catatan-catatan dari guru. Misalnya guru membuat catatan-catatan berkaitan dengan implementasi kurikulum selama misalnya 1 semester, atau setengah semester, atau 1 bulan, atau bisa harian juga. Oke, jadi ini adalah bentuk pengawasan dari implementasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, tentu saja yang penting dari pengawasan ini adalah tindak lanjut. Jadi jangan sampai hanya sekedar administrasi saja, jangan sampai hanya sekedar dokumentasi saja, tapi harus ditindaklanjuti dari pemantauan, dari supervisi, dari evaluasi, dari pelaporan, itu harus ada tindak lanjut yang tentu saja mengarah pada perbaikan
kualitas implementasi kurikulum dan pembelajaran ini. Dan terakhir, nah ini adalah hal yang menjadi manfaat ketika kita melakukan supervisi akademik atau secara umumnya adalah pengawasan akademik. Yang pertama, pengembangan profesionalisme. Ini diharapkan dengan adanya proses pengawasan ini, profesionalisme seorang guru itu bisa lebih meningkat lagi. Kemudian menumbuhkan motivasi, jadi diharapkan adanya pengawasan, ini menumbuhkan motivasi guru untuk terus belajar. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan tentu saja berorientasi pada pengembangan peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana supervisi ini diharapkan mampu menjaga kualitas dari proses yang terjadi di sekolah gitu. Ya, khususnya dalam proses pembelajaran, bagaimana kualitas pembelajaran itu dijaga. Kalau misalnya sudah bagus ditingkatkan lagi menjadi lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi. Oke. Nah, itu bisa diperoleh ketika adanya proses pengawasan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan manajemen kurikulum. Yang lebih spesifik, kita bicara tentang implementasi kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.